Annyeonghaseyo, sebelum nonton jangan lupa subscribe dengan komen, dengan like. Thank you. Di episode 7 kemarin, Go Seung-tak secara tidak sengaja mendengarkan fakta tentang ruh Profesor Cha yang apabila semakin sering merasuki Seung-tak maka kondisinya akan semakin buruk. Sempat kecewa, Go Seung-tak tadinya ingin membatalkan kesepakatan saat melakukan operasi Jessica karena tidak ingin membahayakan Profesor Cha. Namun akhirnya ia memutuskan untuk datang dan melakukan operasi Jessica secara bersama-sama. Ia juga kemudian meminta Profesor Cha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lagi-lagi Profesor Cha meminta Seung-tak untuk melakukan operasi pada pasiennya. Sepertinya ia sudah mendapatkan penjelasan terkait kasusnya saat ia juga dirasuki hantu pada saat ia magang. Profesor Cha mengatakan bahwa kondisi Seung-tak masih lebih baik darinya karena dia masih bisa melihat dan bahkan membuat kesepakatan dengan hantu yang merasukinya, berbeda dengan yang terjadi padanya pada saat ia dirasuki pada saat magang. Dia juga saat itu mengaku kalau tengah dirasuki, namun ia tidak tahu sama sekali dan tidak bisa melihat sosok yang merasukinya. Go Seung-tak kemudian kesal karena merasa dirinya hanya sebagai boneka Profesor Cha yang dimanfaatkan. Ia kemudian bertengkar dan saling menunjukkan keunggulan masing-masing, bertengkar frontal. Sementara Kristal semakin yakin kalau Go Seung-tak sedang dirasuki oleh hantu Profesor Cha. Dia kemudian menyindirnya secara halus. Bukankah kau ingin menyelamatkan pasienmu sendiri dengan tanpa bantuan orang lain, bukan? Ucapnya. Go Seung-tak kemudian sedikit menyadari kalau ternyata Kristal sepertinya tahu tentang kondisinya yang sedang dirasuki ruh Profesor Cha. Di lain sisi, Ibu Seung-tak sedang bernegosiasi dengan wakil direktur Han. Ibunya sangat kaget, ternyata dari kecil hingga saat ini anaknya itu masih dapat melihat dan merasakan sosok makhluk halus. Dan fakta tersebut ternyata juga diketahui wakil direktur Han melalui CCTV dan menjadikan fakta tersebut atau bukti tersebut sebagai alat untuk mengancam Ibu Seung-tak. Ia meminta Ibu Seung-tak untuk menyerah menjadikan Seung-tak penerus dari atau pewaris rumah sakit. Kalau tidak, maka fakta bahwa Go Seung-tak dapat berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut akan ia sebarkan. Nah, kemudian di sini ada pengendara motor bayaran suruhan wakil direktur Han akhirnya siuman. Nah, secara spontan Seung-tak menyapa, "Selamat datang kembali di dunia nyata." Namun ternyata si pengemudi bayaran tersebut tidak mengingat sama sekali semua kejadian saat ia masih menjadi ruh yang bergentayangan. Nah, menyadari hal tersebut, Seung-tak langsung bergegas keluar dari ruangan tersebut. Nah, yang menjadi masalah selanjutnya adalah kalau si pengendara motor suruhan tersebut tidak ingat apa-apa, maka akan sulit untuk membongkar kejahatan wakil direktur Han. Nah, sepertinya ada kabar baik yang datang dari pemimpin Jang karena di sini disoroti si saudaranya Sejin itu sedang disoroti media massa. Nah, di sini juga akhirnya ketahuan Sejin berada di dalam ruangan pasien pimpinan Jang. Nah, belajar dari kondisi si pengemudi bayaran, Seung-tak semakin mengkhawatirkan Profesor Cha. Ia bersikeras untuk meminta Profesor Cha untuk mengakhiri kesepakatan mereka dan fokus saja pada kesembuhan dirinya.